أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwatul iman, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir di dalam majelis ilmu. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, semoga menjadi amal yang diterima oleh Allah Ta'ala. Dan yang lebih penting lagi adalah mudah-mudahan kita bisa istiqomah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menindaklanjuti materi kita tentang mujibatul jannah, itu amalan-amalan yang menjadi pembuka pintu surga. Masih poin pertama, penjelasan tentang syurutul la ilaha illallah, yaitu syarat-syarat la ilaha illallah. Pada pertemuan terakhir kemarin kita membahas syarat yang keempat, yaitu as-sidq. Apa as-sidq? Kejujuran atau bersikap benar. Jujur dibagi menjadi berapa? Berapa? 5. Berapa ya? Kelihatan. Langsung jawab soalnya. Pertama, jujur dalam akidah, berarti membersihkan ketauhidan dari kesyirikan. Orang yang syirik bukan orang yang jujur, karena dia menyatakan la ilaha illallah, bahkan ada kode nolak selain Allah dengan menunjukkan kepalanya menggodok. Bukan mengingkari selain Allah sebenarnya, namun kenyataannya ucapan kode tidak sesuai dengan kenyataan. Kodenya nolak tapi hatinya nerima. Seru-seru jangan. Kaget tapi. Iya kan, kodenya kan bagus itu. La ilaha itu nolak sebenarnya. Cuma hatinya kenapa kok menerima ibadah selain? Ini kan nggak cocok. Makanya yang diterima itu bukan ucapan. Makanya niat itu di hati, bukan di lisan. Jelas? Nah, jadi sebenarnya kalimatnya udah bagus, kodenya juga bagus.
Cuma kenapa kenyataannya kok menerima ibadah-ibadah pada selain Allah? Membenarkan jimat, menghalalkan jimat, dan tidak menyatakan itu bermasalah. Baik, ini kalau kita masuk pembahasan perkelinian repot. Yang kedua, jujur dalam ibadah, berarti membersihkan kotoran riya, membersihkan ikhlas dari kotoran riya. Orang yang riya bukan orang yang jujur, karena dia menampakkan ibadah namun sebenarnya dia tidak ibadah. Kenapa? Karena hatinya mencari penglihatan dan pengakuan dari manusia. Kemudian yang ketiga, jujur dalam keimanan, membersihkan dari penyakit kemunafikan. Namanya orang munafik bukan orang yang jujur, karena dia menampakkan dirinya mukmin padahal hatinya tidak mukmin. Dia hatinya cinta kepada kekafiran, condong kepada kekafiran. Nanti akan dibahas pada syarat yang kelima. Kemudian yang keempat, apa? Jujur di dalam ucapan. Yang dimaksud jujur dalam ucapan apa pengertiannya? Antara yang diucapkan dengan realita itu sama. Jadi kalau ibu janji datang ke rumah orang jam 9 pagi, ya jam 9 pagi, jangan 9 malam. Walaupun sama 9-nya tapi beda waktu. Lagi mana? Iya. Janjinya utang Selasa pagi, jangan Selasa siang karena beda sudah. Pagi-pagi. Ya, ini bagi yang punya hutang. Biasanya wajah-wajah banyak yang hutang. Tepat, kalau enggak minta izin, jangan diem. Makanya persoalan persahabatan, persaudaraan rusak gara-gara itu. Ya, memunculkan apa? Prasangka. Kenapa dia jadi Selasa kok pagi ini enggak datang? Ini kan muncul akhirnya. Kenapa? Akhirnya nggak menyampaikan, akhirnya muncul udon. Jadi kita nggak bisa nyalahkan orang yang berburuk sangka akhirnya. Jelas apa enggak? Kenapa tidak memberitahu kalau ada udon? Tolong diingat-ingat ya. Ini karena melahirkan sifat-sifat buruk pada orang lain. Banyak akhirnya prasangka, kenapa? Apa dia bangkrut? Apa dia nggak jujur? Apa banyak begini. Gara-gara satu hal, kita mengingkari janji. Jelas ibu. Nah. Kemudian yang kelima apa? Jujur di dalam muamalah. Tidak boleh ada pengkhianatan, tidak boleh ada penipuan seperti jual beli. Kalau dengan beli sepeda motor habis naik grab, ya sampaikan aja. Ini sepeda ya sampai naik grab, Pak. Serviskan, tapi sudah enak. Itu nggak payu, terserah. Kita cari keberkahannya itu. Kadang-kadang orang nggak mikir keberkahan, tapi boleh penghasilan gede. Berkah itu kalau kecil, walaupun berkah itu luar biasa manfaatnya. Besar penghasilan, tapi nggak berkah itu mendatangkan musibah. Ini diingat-ingat. Jelas ya? Baik, sekarang kita masuk syarat yang kelima. Syarat yang kelima tentang syurutul la ilaha illallah adalah al-mahabbah, cinta. Al-mahabbah itu kecintaan. Apa yang dimaksud kecintaan ini? Al-mahabbatu li hadhil kalimat. Yang dimaksud kecintaan ini, syarat kita di dalam mengucapkan la ilaha itu harus didasari dengan cinta, dengan kalimat ini. Walima dallat alaihi wasururu bidzalik.
dan juga kepada konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah serta wasurur dan bergembira dengan kalimat ini. Mahabbah. Nah, ibu-ibu sekalian, al-mahabbah, kecintaan terhadap kalimat la ilaha illallah dan mencintai konsekuensinya dan senang terhadap kalimat ini. Disebutkan oleh para ulama bahwa al-mahabbah, kecintaan fil ibadah, di dalam ibadah, itu merupakan ruh. Jadi kedudukan cinta di dalam ibadah itu seperti ruhnya ibadah. Artinya apa? Orang melakukan ibadah apa saja. Ini membuka rahasia kita. Orang melakukan ibadah apa saja tanpa didasari dengan mahabbah, maka sudah bisa dipastikan ibadah itu akan menjadi hampa. Yang dia dapatkan cuma kehampaan, nggak bisa merasakan apapun. Kenapa? Karena nggak ada cinta. Karena tidak ada cinta. Karena mahabbah itu akan melahirkan banyak sekali perkara yang lahir dari mahabbah. Coba kira-kira kalau orang sedang nyenangi sesuatu atau orang jatuh cinta, apa yang lahir dari dirinya? Apa saja? Perasaan yang ada dirinya pada yang dicintai. Kira-kira yang pertama apa? Masya Allah. Ini para pengagum cinta. Si diem itu belum tentu nggak ngerti. Karena merasakan. Satu, kecintaan itu melahirkan keindahan. Indah sekali. Hidup ini terasa indah jadi. Hidup itu terasa indah. Kenapa orang jatuh cinta? Hidupnya dipenuhi dengan surur, kebahagiaan dan kesenangan. Ini yang pertama, melahirkan apa? Keindahan. Melahirkan kesenangan, kegembiraan. Orang merasa senang. Orang merasa bergembira dengan perbuatan yang dia lakukan. Yang ketiga, al-quwah, melahirkan kekuatan. Orang cinta itu melakukan sesuatu di cinta itu jadi kuat. Kenapa? Karena senang. Ini faktornya itu kecintaan itu yang menjadikan dia bisa bertahan, dia bisa kuat, itu karena cinta. Coba, kalau tidak ada rasa, orang berdiri 3 jam kuat atau enggak? Tapi ketika berdiri di atas panggung, anak-anak muda, begitu ada orkes, ya, dengan dia berdiri berapa jam? 3 jam, tanpa rukuk, tanpa sujud. Lu bener kan? Bener kan? Itu ketika di atas panggung-panggung gembira, ya, begitu gitar dipetik, seruling ditiup, gendang dipukul, mata merem, tangan diangkat, digerak namanya didik. Itu belum jam. Aduh. Ini joget kan gak macam-macam karena ini tidak. Belum jam. Tanpa rukuk. Kata bidu wanita, bagaimana nambah? Nambah. Sik nambah. Kau setuju apa tuh? Kenapa? Coba pengalaman sultan. Orang tahu itu nggak mesti pengalaman. Dokter itu tahu penyakit gak harus sakit dulu kan? Lo kan perlu membela diri.
Nggak pernah ngelirik. Jadi kenapa mereka melakukan itu semua? Ada kecintaan di dalam hatinya, itu cinta dengan apa yang dia berbuat. Makanya walaupun 3 jam tidak terasa. Ada kenikmatan mengalir kurang, itu kecintaan. Yuk bandingkan waktu pulang dan sholat taraweh berapa jam? Ibu pakai ruku, pakai sujud, istirahat lagi. Istirahat kesuwen, ya masalah, gitu kan? Loh betul apa enggak? Maka ini bukti kita belum mencintai Allah dengan benar. Ini membongkar diri kita sendiri sebenarnya. Kenapa nggak bisa menikmati? Karena kita belum mencintai. Orang duduk di mana saja, beraktivitas apa saja, kalau ada cinta dengan perbuatan, tidak ada capeknya. Lihat anak-anak yang sedang bermain layang-layang, nggak pakai sandal, jalan pasir, aspalan, panas enggak? Panas, tapi panas itu dikalahkan oleh rasa sepak bola, gerimis, hujan, no problem. Ngaji hutan, alasan. Jadi esok rada malas. Waktunya ngaji, gerimis, Masya Allah. Ini alasannya soleh. Dasarnya apa? Kan jadikan itu bukan gerimisnya itu. Kita belum menempatkan ilmu ini penting. Sehingga kita kehilangan ilmu pun nggak masalah. Karena menurut kita kurang bernilai. Jelas ini. Kita kalah dengan Delta Mania, dengan Malang Mania. Kalah kita. Sampai anak-anak kadang cinta dengan bola, sampai sudah mania begitu. Wes nggak ngurus kondisi. Tidak ada kendaraan itu bukan alasan tidak hadir. Coba sampai kalau alasan kan punya alasan yang kuat. Hadisnya mutawatir. Kalau nggak haji tidak ada kendaraan selesai. Nggak ada upaya. Aku bareng kok. Nggak ada. Sudah sejauh mana kita mencintai semua. Sholat sudah kita cintai. Sejauh rame di sini. Rame kan sudah mencintai belum? Kalau cinta kita sudah insya Allah sudah. Seringkali kita itu beralibi insya Allah. Dan nggak dipikir dulu. Kalau kita memang benar sudah mencintai sholat, mencintai Allah terutama, kenapa buru-buru kepingin berpisah? Ya, orang yang mencintai itu sangat rindu bertemu dengan orang yang mencintai. Dan kalau ketemu, nggak ingin cepat berpisah. Jelas ibu? Pertemuan itu adalah suatu kenikmatan. Pertemuan itu adalah satu kebahagiaan. Tidak ada kondisi yang paling menyenangkan kecuali bertemu dengan sang kekasih. Dan tidak ada suasana yang paling syahdu kecuali bertemu dengan sang kekasih. Kapan saat kita bahagia? Ini jawaban. Kita belum mencintai Al-Quran. Kita belum mencintai Allah. Fakta itu menunjukkan. Sholat, ada surat Al-A'la, ada surat Inna A'toina. Milih mana? Kenapa? Karena kita nggak ingin berlama-lamaan bertemu dengan Allah. Mikir nggak kita? Nggak mikir. Jelas enggak? Coba kalau kita kontak, hubungan, bertamu atau ditamui dengan orang yang kita cintai, dengan orang yang tidak kita cintai, beda. Coba kalau telepon-telepon sama orang yang disenangi sampai diledos hatinya. Betul ya?
kabel itu peluntir mana? Loh beneran enggak? Telepon itu kan sambil montir. Apalagi kalau ngomong dengan orang yang dicintai. Wis gak ngurus entek piye. Gak kenal waktu, gak kenal biaya yang harus dikeluarkan. Yang penting adalah bisa ketemu dengan orang yang kenapa itu kebahagiaan. Makanya kita kalah dengan ahli maksiat. Ya, kita kalah dengan ahli maksiat. Orang-orang ahli maksiat itu ketemu fansnya yang diidolakan tuh Masya Allah. Yang kepingin foto bareng, kepingin ambil gambarnya, kepingin sampai tanda tangan. Itu dapat sentuhan pingsan. Saking apanya? Saking senangnya. Makanya tidak heran kalau ada para sahabat begitu sholat ada yang pingsan mendengarkan ayat-ayat Allah. Karena jatuh cinta kepada Allah itu sangat dalam. Kita sudah merasakan nikmatnya sholat kepada Allah. Coba, sudah merasakan nikmatnya zikir apa belum? Sudah merasakan nikmatnya baca Quran? Kalau belum, jangan pernah mengatakan aku cinta dengannya. Jangan. Kenapa? Itu kedustaan. Orang yang cinta sinetron itu paling gemar sinetron. Setengah jam itu nggak terasa. Kayak bisa komet. Kamu bisa komet. Sebenarnya kok cepat selesai. Kenapa? Karena dia sedang cinta. Nggak terasa hanyut di dalam arus kisah yang dibawakan. Kan mencintainya. Dan kalau kehilangan satu episode, dia nanya ke orang lain, ini apa ceritanya? Nggak mau kehilangan satu episode pun. Kenapa? Karena kecintaan. Dia sudah jatuh cinta dengan tayangan tersebut. Sampai ada anak-anak itu depresi, stres gara-gara saking cintanya dengan drama Korea. Ada salah satu pasien kami usia 11 tahun, anak perempuan, kayak anak gila sekarang. Berantem dengan orang tuanya dijotos sama orang tua. Kalau nggak pas terakhir itu puncaknya itu, nah, bukan jam tayangnya, minta ditayangkan aja, makanya. Sampai bapaknya telepon ke Indosiar. Loh benar terjadi. Saking apa nih? Ya namanya cinta. Orang cinta itu kalau udah cinta itu kan sudah seperti orang gak waras. Nah apakah kita sudah jatuh cinta kepada Allah seperti itu? Rindu kepadanya, ingin ketemu, dan kalau ketemu ingin gak berpisah dengan, ingin duduk bersimpuh di hadapannya, berduaan dengannya, bersepi-sepian. Ini enggak kita. Ingin cepat selesai. Ada apa ini? Makanya selama itu pula kita tidak merasakan nikmatnya ibadah yang kita lakukan. Yang sudah disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, hatimu tentram. Apa yang menjadikan tentram? Sampai yang bertanya, Ustaz, zikir apa yang bisa bikin tentram? Zikir apa? Coba baca Quran, sudah Ustaz, tapi mbak tentang itu duduk Quran ini berarti hatimu sih masalah. Ada ibu-ibu sampai nanya resep, Ustaz, doa apa yang kira-kira bisa tentram? Coba baca Quran. Sudah, kemarin katanya Ustaz bingung begini, sudah saya amalkan. Coba ditambah istighfar, sampun, katanya Ustaz itu sudah saya amalkan. Coba pakai baca ini, sudah, katanya Ustaz, cuma Ustaz sudah kasih resep. Jelas ini? Permasalahan ternyata bukan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, tapi hati kita belum mencintainya. Kapan kita jatuh cinta dengan Al-Quran? Kapan kita jatuh cinta kepada sholat? Sehingga orang kalau sudah mencintai suatu amal belum mengamalkan itu rasa nikmatnya itu tidak ada. Seperti anak-anak mencintai HP, baru diberitahu nanti tak pinjami HP, itu sudah senang duluan, belum dipinjami. Kenapa? Karena anak kita sangat
Betul apa enggak? Coba anak-anak kita dipinjami lama dengan sebentar senang kan? Habis ini tak tambah lagi, Allah hanya minta ampun kalau ditambahin lagi. Kenapa ada kecintaan yang ada di dalam? Nah, sudahkah ini kita kondisikan dalam diri kita masing-masing? Ini perlu kita renungkan yang matang ya, sehingga nanti jangan sampai amalan-amalan yang kita lakukan itu tidak berkualitas. Salah satu sebab yang tidak menjadikan kualitas amal itu karena tidak adanya cinta. Sudah, itu aja koreksi. Karena orang melakukan apapun akan mendapatkan kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan, kesenangan ketika orang itu mencintai perbuatan tersebut. Orang mencintai sepak bola, dia akan bahagia pada saat melihat sepak bola. Orang senang dengan senang, pada saat senang itu paling bahagia dia. Ya. Orang cinta dengan selfie, cinta gaya, saat yang paling dia akan nikmat apa? Ketika dia bergaya. Makanya WP gaya toh. Jadi sing dipikir itu gaya, toh gak mikir liane. Karena itu kebahagiaan dari dirinya. Actionnya itu yang menjadikan kebahagiaan. Nah, maka sejauh mana orang mencintai kalimat la ilaha illallah. Dan yang paling mendasar adalah apa faktor yang bisa menyebabkan lahirnya mahabbah. Nanti akan kita bahas. Pertama, kita akan bahas terlebih dahulu tentang anwa'ul mahabbah, macam-macam cinta. Di dalam pandangan syariat, cinta itu dibagi menjadi 4. Cinta dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah mahabbah syirkiyah. Cinta yang merupakan bentuk kesyirikan, yaitu para pencinta kesyirikan, cintanya orang-orang musyrik kepada berhala-berhala yang mereka ibadahi. Ini yang pertama. Mereka mencintai selain Allah lebih tinggi daripada cintanya kepada Allah. Ini bisa bentuk berhala, ini bisa berbentuk manusia, makhluk-makhluk biasa. Kalau cintanya kepada berhala berarti berkaitan dengan masalah akidah. Dan kalau yang berhubungan dengan manusia atau harta, ini adalah cinta syahwat yang didorong oleh syahwat dan hawa nafsu. Nah, ini yang pertama, cinta syirkiyah. Dan bagi cinta di dalam akidah itu, di dalam hatinya itu menjadi 2. Cinta kepada Allah dan cinta kepada selain. Nah, cinta kepada selain Allah itu terbagi menjadi 2. Ada yang dalam bentuk ibadah, ada yang muamalah. Yang dalam bentuk ibadah adalah bentuk-bentuk peribadatan. Seperti orang menyembah, meyakini terhadap rezeki itu ditentukan oleh penjaga laut. Maka ada acara larung sesaji. Ada begitu? Dan mereka pengorbanannya enggak itu, nanti bukan acara begitu. Nah, ini biasanya para nelayan atau orang-orang pesisir, ya. Dan ini kesyirikan, syirik ini. Ya, walaupun sebagian orang mengatakan bahwa itu tidak syirik, ya terserah saja. Tapi dalam pandangan syariat itu merupakan kesyirikan, karena menggantungkan, menyandarkan harapan dan sandaran hidup ketergantungan kepada selain Allah.
disandari pun tidak jelas bener apa enggak. Seperti Nyiroro Kidul itu janiku opo, ayo malaikat ya gak mungkin, jin kemungkinan. Tapi siapa gerangan Nyiroro Kidul? Nah, itu kan perlu pertanyaan. Dan siapa yang bisa memastikan itu ada? Itu kan dari kisah ke kisah, cerita ke cerita, dongeng ke dongeng. Insya Allah. Belum lagi yang lain, nanti ada penjaga gunung ini, penjaga macam-macam sudah. Ini kecintaan. Dan ini kita lihat bentuknya luar biasa. Jadi kalau orang melakukan di situ ada syarat-syarat tertentu, ini kan menunjukkan kecintaannya kepada sesuatu, menjaganya, merawatnya, memenuhi syarat-syaratnya, dipenuhi semuanya ini. Sementara yang berhubungan dengan Allah tidak pernah dipenuhi syarat-syaratnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kepentingan-kepentingan yang diyakini tanpa dasar ilmu ini diyakini begitu kuat dan dikorbankan tuntutan-tuntutannya, dipenuhi syarat-syaratnya. Betul Pak Dai? Nyembelih kerbau berapapun biayanya, dan itu mahal. Sementara agama tidak pernah ada paksaan semacam itu. Kurban yang mampu, yang tak mampu ya tak usah ikut makan kurbannya saja. Ya. Sedekahnya mampu ya enggak. Tapi ritual-ritual seperti pasti dipaksa. Belum nanti jenisnya. Itu yang bagian perkebunan. Ada yang perkambingan ada. Iya kan? Ada yang perayaman. Syarat-syarat itu ayam itu mulus. Neka itu mulus ada selerete putih orang itu. Nek tuku regane kau lagi. Apa namanya? Itu ritual ditaklukkan walaupun sulit mencarinya. Kadang-kadang jenisnya saja susah sulit, nanti nyarinya yang rumahnya menghadap antara ke timur dan ke utara. Bingung mana namanya. Karena ada syarat-syarat seperti itu kan. Tetap dicari dan dipenuhi. Ini menunjukkan apa? Kecintaannya kepada berhala jauh lebih besar daripada kecintaannya kepada ini yang disebut mahabbah syirkiyah. Para pengikut perdukunan Anda lihat apa yang diucapkan dalam persyaratan dipenuhi walaupun berat. Mandi tengah malam di tengah sungai kan berat. Iya benar. Kamar mandi sak pirang-pirang. Pokoknya dus kali ini kamu di air terjun mana itu sedudo sana. Syaratnya harus tengah malam. Ya, syaratnya kan nggak enak. Kalau syaratnya nggak ada seperti itu. Karena di dalam agama ini tidak memberat-beratkan umat ini. Mandi. Nggak ada mandi kembang, pakai sekian macam. Kita nggak pakai bunga-bungaan. Mandi, airnya bersih. Kamu mandi di rumahmu sendiri ya boleh, di rumah tetanggamu boleh. Oleh. Nggak ada, saya cuma dimerenungkan. Tapi tetap itu dipenuhi. Masya Allah, saya melihat beberapa orang yang taklid sekali dengan perdukunan, ya Allah. Makanya benar para ulama, orang yang masuk di dalam dunia kesyirikan hilang akal sehatnya, cerdasnya itu hilang, dan sama dengan orang mencari berkah di kuburan orang yang sudah mati, mengambil tanah kuburan, di mana diyakini tanah ini bisa menjadi sembuh keberkahan untuk sembuh. Padahal yang mati dulu waktu hidupnya itu sakit-sakitan. Jadi penghuni kubur itu waktu hidupnya itu sakit-sakitan. Obat itu muter kemana-mana sampai keluar negeri dan mati dalam keadaan sakit. Begitu mati kita datang ke kuburnya ngambil tanahnya untuk berobat. Jadi mikir kayak apa sampai.
Ada apa enggak itu? Enggak ada masjid. Dan itu dilakoni. Ini. Oleh karena itu Allah sindir hal ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Allah jelaskan hal ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Apa kata Allah? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andatan yuhibbunahum kahubbillah. Dan sebagian manusia itu ada yang menjadikan selain Allah itu menjadi tandingan-tandingan, disejajarkan dengan Allah, diyakini memiliki kekuatan seperti yang dimiliki Allah, bisa mendatangkan rezeki, bisa menjaga dari bala, seperti itu kan. Makanya sebagaimana teman-teman yang meyakini cincin dibacakan Quran, kita nggak usah percaya cincinnya, tapi kita percaya dengan Qurannya. Masa percaya Quran itu syirik? Berarti ini musuh hati. Jadi cincin itu nggak menjadi berhala karena dibacakan Al-Quran. Kita nggak meyakini cincinnya, tapi meyakini. Gimana jawab sobat seperti gampang? Gimana kalau cincinnya keterisut? Nah, bingung apa enggak? Saya ditelai apa nih? Nah, pokok tercincin. Katanya meyakini Qurannya. Kenapa kau anda mencari? Nah kan ini Quran kan di dalam rumah ada Quran. Kita ambil aja Qurannya selesai. Itu subhat untuk menjawabnya. Gak usah pakai dalil. Kayak mana? Paham ini? Insyaallah. Ini kesyirikan model apa lagi? Dan orang dipaksa mengatakan itu bukan syirik. Karena di sini dibacakan Quran. Dan itu tidak pernah dikenal ulama-ulama sunnah sebelumnya. Jelas ya, Pak? Kita nggak diterangkan bahaya kita. Karena masuk apa nih posisi subhat itu? Kebatilan dicampur dengan dalil yang tidak ada nas tentangnya. Jelas ini? Nah, jadi bahasanya tenang ya. Makanya film-film di Indonesia ini campur baur antara syirik dengan agama. Nyoplok keris Bismillahirrahmanirrahim agama. Jadi hilang. Baca Bismillah langsung hilang. Oh itu karomah. Kenapa Nabi gak bisa menghilang? Apa Nabi gak punya karomah? Gitu loh. Apa Nabi gak ngerti fungsinya ayat itu? Baru sekarang diketahui. Dan Nabi tidak tahu. Yang tahu orang zaman sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang lebih berat untuk mengetahui makna dan kandungan Al-Quran dibandingkan Rasulullah SAW? Ini kerusakan dan pembodohan di zaman sekarang luar biasa. Jelas ini? Nah, jadi ada sebagian orang yang menjadikan selain Allah itu dijadikan apa? Tandingan. Maksudnya dijadikan tandingan itu apa, Bu? Mereka yakini mereka itu punya kekuatan seperti kekuatan Allah. Mendatangkan rezeki, iya. Sekarang yang memegang rezeki manusia itu siapa? Allah, gitu loh. Allah. Dan mereka pun yakin tentang Allah itu. Jelas ya? Siapa yang akan menyelamatkan orang di dalam bala? Allah. Tapi mereka juga demikian. Sampai kapan itu? Dulu kan kalau ke Segoro Kidul nggak boleh pakai kaos apa gitu? Oh hijau. Saya malah pakai hijau. Yo kan nantang Jiro Kidul yo. Cuma ini taruh aja. Ini perkenalan. Astagfirullah. Nah ini dibenahi itu ya. Maka mereka mencintai
benda-benda tersebut, barang-barang tersebut, berhala-berhala tersebut lebih besar kecintaan mereka daripada mereka mencintai. Ini yang disebut mahabbatus syirkiyah, cinta yang mengandung perbuatan syirik. Yang pertama. Yang kedua, dalilnya ya, masih poin pertama, termasuk bagian daripada syirkiyah. Apabila seseorang sudah menuhankan benda-benda tersebut bukan untuk disembah, tapi diyakini untuk menjaga kebahagiaannya dan keabadiannya. Seperti apa? Mencintai jabatan, mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Wa tuhibbunal malan hubban jamma. Mereka mencintai harta itu dengan kecintaan yang luar biasa. Allah sebutkan di dalam surat 9 ayat 24. Mari kita simak. Surat At-Taubah ayat berapa tadi? 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu dan keluargamu, harta yang selalu engkau usahakan, ya, yang kamu jaga, yang kamu kembangkan, wa tijaratun takshawna kasada, dan perdagangan yang kamu takut akan kerugiannya. Perhatikan, jika semua ini tadi itu ya lebih kamu cintai dan kamu lebih sukai, tempat tinggal yang kamu ridho dan puas dengannya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilillah. Kalau semua benda-benda tersebut lebih kamu senangi dan kamu cintai dibandingkan Allah, Rasul dan jihad, apa kata Allah? Fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah mendatangkan urusannya. Apa itu? Adabnya. Artinya apa? Orang-orang yang mengedepankan cintanya kepada benda-benda tersebut, mengalahkan cinta kepada Allah, Rasul dan jihad, maka hanya menunggu waktu tentang adab Allah. Tidak menanti apa yang ditunggu, cuma adab Allah Ta'ala. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang. Kenapa ditutup dengan Allah tidak beri petunjuk orang yang fasik? Kecintaan manusia kepada benda-benda tersebut apabila melebihi batas, itu menjadikan orang itu fasik.
Apa itu fasik? Yakhruju minat ta'at. Orang tersebut pasti akan keluar dari ketaatan. Nah, perhatikan, ini nggak diterangkan kena-kena kok salah paham. Betul salah paham. Berarti kita nggak boleh dong mencintai orang tua kita. Berarti kita nggak boleh dong mencintai anak, menjadi saudara, mencintai keluarga. Harus mencintai Allah dan bukan begitu. Skala prioritas ini yang perlu ditata. Paham ini? Gitu loh. Seperti Anda dihadapkan dua persoalan. Suami sakit sudah lama dan habisnya sudah banyak, tidak karu-karuan. Mobil terjual, tanah pekarangan terjual, tinggal kalung perhiasan sebagai tanda kemanten. Ada dua di situ dihadapkan. Suami yang sudah sakit parah dan panjang dan habis tidak karu-karuan, atau tinggal kalung. Ini mana yang dipertahankan? Artinya kalung. Apa gak mencintai suami? Apa gak mencintai dengan kalung cinta? Namun ada skala prioritas. Mosok sampai ngomong dengan suami jenengan, ya ayah kan sakitnya sudah lama dan biaya yang dihabiskan itu sudah sangat banyak. Coba ayah lihat mobil kita jual demi ayah, sepeda motor tinggal satu, semuanya saya jual demi ayah. Tanah warisan sudah tak jual demi ayah, tinggal satu-satunya kenangan dari ayah Anda ini, kalung ini ya. Oleh karena itu tolong ayah maaf ya, tidak tak jual. Ini tinggal satu pengobatan operasi, ini harus dijual ayah. Tapi kan sudah semuanya untuk ayah, tinggal satu, mohon dengan saya. Aku bukan gak mencintai ayah, aku mencintai ayah. Tapi sayang ini kalau kan ayah sudah habis banyak. Insya Allah kalau ayah mati, saya ikhlas. Masa ngomong kan ini? Jelas ya? Ada skala prioritas gitu loh. Oleh karena itu yang dikatakan dalam surat At-Taubah ayat 24 ini, bukan berarti kalau kita mencinta Allah dilarang mencinta orang tua, bukan. Artinya itu begini, kalau ada sebuah perkara yang Allah melarang dan orang tua menyuruh, ini masalah. Mana yang kita taat? Ini maksudnya. Jelas? Allah melarang dalam, tapi orang tua kita kekeh. Tetap pilihan Allah, larangan harus dijauhi. Loh Ustaz, apa itu nanti nggak masuk durhaka? Pertanyaannya, Nabi Ibrahim durhaka nggak dengan orang tuanya? Siapa yang berani mengatakan Nabi Ibrahim durhaka? Ada nggak yang berani mengatakan Ibrahim durhaka? Kenapa? Karena nggak mengikuti arahan dan orang pilihan akidahnya orang tuanya, nggak diikuti Nabi Ibrahim dan diusir oleh orang tuanya. Diancam rajam, kalau kamu nggak berhenti, kamu tak rajam, tak bunuh berarti. Maka pergilah kamu melihat dengan waktu yang panjang atau coba balik. Itu bapaknya Nabi Ibrahim. Nah, ini pilihan. Tapi tetap tidak menghilangkan bahasa-bahasa ketawaduan dan kesopanan. Tetap dijaga. Jelas ini? Maka nanti kalau ada bapak ibu menginginkan kesyirikan, cara ini. Ya, bahasa kita pakai dulu yang menentukan. Nanti tersinggung, terserah bahasa aja. Olah bahasa. Ya, tinggal bahasanya aja. Kalau jangan pintar ngolah bahasa, selesai urusan. Ya tetap Anda nggak senang. Ya tinggal kita aja tetap mengobati nggak senangnya. Dengan akhlak-akhlak yang baik, dengan silaturahim yang terus menerus, hadiah-hadiah yang disenangi diberikan kepadanya dalam konteks membangun
muamalah untuk menyelamatkan akidah. Karena akidah itu harga mati. Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Abu Darda, la tusyrik billah, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Wa in kutita, sekalipun tubuhmu akan dipotong-potong. Au khurita, atau badanmu akan dibakar. Wala tusyriku billah, jangan sekali-kali engkau menyekutukan ini agama. Tinggal bagaimana kita cara menyampaikan kepada orang. Ya coba disamakan dengan teman yang lain. Itu kata itu syirik. Gak ngerti. Bahasa syirik itu orang tua gak ngerti. Dilarang sama Allah. Kami tidak punya keyakinan seperti sudahlah ibu doakan. Doa ibu itu yang luar biasa bagi kami. Oh gitu loh. Jelas ya? Kalau melakukan begini saya nggak berani, dosa. Udah itu aja nggak usah bilang udah. Ini tolong mau tahan. Bang, bahasa aja kita pakai. Ya, orang tua kita kan nggak pernah yang namanya talim, itu kan nggak pernah zaman dulu. Jelas ya? Nggak ada kajian-kajian, nggak ada. Cuma ngertinya tuh kailok. Wis kene kailok itu gampang itu. Perawan ojo lu bukan ping dalan sing lamar balik gak balik ki mbok empet ning tengah dalan. Kan gitu kan. Ojo lu ning bantal udunan. Dan ini kan ancaman udun. Nah nek udun dia akhirnya kalau bantal. Padahal dalam sak musuhe lu bantal kan sing udunan. Kenapa bahasa orang tua kita nggak pakai dalil? Itu tempatnya kepala, nggak layak ditempati untuk pantat. Jelas? Jadi bahasa orang tua kita nggak pakai dalil, tapi benar secara syariat. Jelasnya? Dilarang duduk tengah jalan, memang nggak boleh karena menyusahkan orang. Dan Islam terang melarang. Gitu kan? Dilarang. Ojo makan panas-panas untuk merotoli. Padahal dalam Islam memang melarang. Mentahnya adem. Kenapa? Melatih kesabaran untuk bisa menikmati makanan. Ternyata luar biasa. Cuma kalai dalil. Nah sampai saya ki apal dalil ini kapan tak dilakoni. Jadi kembali aneh lagi. Nek wong biyen kapan dalil tapi dilakoni. Wong dekek bareng zaman cilik deng si jopo gak sedeng kan aku jopo. Seeleng ya. Tengane ngono kuwi. Ana kancane ketok deng bindeng gak sedeng iku. Gak wani jogo tenan. Saiki gak kene SCTV menggal gak ngereken. Kenapa? Rasa takutnya kepada Allah enggak ada. Jelas ini? Satu itu mahabbah syirk. Jadi bukan dilarang mencintai orang, enggak, kita mencintai orang tua boleh enggak? Boleh, harus mencintai orang tua. Cuma jangan sampai melebihi batas syariat. Mencintai pasangan boleh enggak? Boleh, dianjurkan. Nanti ada tempatnya sendiri. Itu yang pertama, mahabbah syirk, cinta yang mengandung kesyirikan. Dan ini jelas tidak dibolehkan. Yang kedua apa? Mahabbatul ibadah, cinta yang merupakan ibadah, mengandung nilai-nilai ibadah. Cinta itu mulia sekali. Dan ini cinta yang paling agung. Cinta yang paling agung. Dan itu disebutkan dalilnya sama surat Al-Baqarah ayat 165. Di ayat berikutnya tadi. Kalau yang pertama menjelaskan cintanya orang musyrik kepada berhala, yang kedua menjelaskan orang mukmin sangat mencintai Allah. Ya. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 160, lanjutan ayat tadi. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat kuat cintanya kepada Allah.
cinta yang mengandung nilai. Kalau kita mencinta dengan kecintaan yang besar, dengan kecintaan yang layak baginya, maka itu menjadi ibadah yang paling agung. Di situ Anda akan merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya iman, nikmatnya ibadah, sakinatul qulub. Itu akan Anda temukan di dalamnya. Nanti terakhir kita akan bahas bagaimana mereka cinta kepada Allah. Itu yang kedua. Nah, termasuk cinta yang merupakan ibadah banyak. Ibu mencintai Rasul, ya. Mencintai Rasul, mencintai para sahabat-sahabatnya yang mulia, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan ingin bertemu dengannya kelak di akhirat, ingin berkumpul dengannya dengan kecintaan yang benar. Ya, kemudian apa? Mencintai orang-orang yang soleh. Ini termasuk mahabbatul ibadah, mencintai semua ibadah-ibadah, mencintai tauhid, mencintai sunnah, mencintai ketaatan, mencintai ilmu, mencintai masjid. Ini termasuk nilai-nilai mahabbatul ibadah, cinta yang merupakan bentuk dari ibadah, yang mengandung nilai ibadah. Dan cinta kita itu mulia sekali, mulia sekali. Ini yang kedua. Yang ketiga, mahabbatut tabi'iyah, cinta yang merupakan tabiat. Nah, istri mencintai suami, suami mencintai istri. Ini tabiat. Orang tua mencintai anak, anak mencintai orang tua. Ini cinta tabiat. Mencintai harta boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh, enggak dilarang. Ya, mencintai lawan jenis dengan kecintaan yang tepat. Ya, makanya kalau ada laki-laki mencintai wanita, ini tabiat. Tabiat. Ya, seperti suami mencintai wanita, boleh, enggak masalah. Cuma apa perlu diomong? Karena diomong mesti ada konsep. Enggak harus diomong. Senang itu kan urusan hati. Enggak bisa dicegah itu. Hanya bisa dikendalikan. Enggak ada batasannya. Senang. Cuma satu, ojo diomong. Makanya jenengan butuh pintar cerdas menghadapi suami. Kapan saatnya suami jatuh cinta? Harus Anda paham. Nah, gitu. Pas bersisir kok sambil bersiul alaman. Kenapa ya bibirmu mendesis? Ada penyakit namanya al-ishq. Al-ishq itu kasmaran. Ya, al-ishq. Jadi orang al-ishq itu orang kena penyakit. Orang bisa hilang kesadaran. Iya. Orang bisa hilang kesadaran. Lupa wajah istri, lupa wajah anak, lupa. Karena punya rasa malu. Ya. Sampai dikatakan orang kalau udah jatuh cinta seperti anak kecil mencintai burung kecil. Senang jadikan mainan. Telahnya tadi sesuatu yang indah. Itu yang kena penyakit halus. Makanya kadang-kadang ada seorang laki-laki jatuh cinta sama perempuan, padahal sih ada elek. Sing disenengi ku elek, ya lemu. Jadi sing wedok kan ku ndelok apa to ya. Nek mungkin rotok lencir kimis-kimis deh. Lah kira klembo. Saya bawa pilih apa? Masa seneng. Mungkin selama itu yang diharapkan pengliburan. Mulai ku sing ngatok mikiran macam paling kena lentrek. Paling kena apa nek jen bojoku golek sing pengliburan. Mungkin selama ini kasurnya kurang empuk. Wes
Tobat oleh sampai sing sabar, kudu pinter menghadapi. Obati, karena ini suami dalam kondisi sakit. Tapi aja diomong. Omong gak di masalah ya. Hasil pengajian saya. Sakit. Oh, tiga orang tak ulah sampai. Kudu pinter. Dan jangan ibu-ibu mancing. Milik kono apa ini jelas milik kono. Sambil keliru, ngomongin salah. Aja ngomong. Wong kalau sudah jatuh cinta begitu itu pasti milih yang salah. Kenapa? Yang ditemukan kelembutan di sana. Telepon sih kalau lembut sih kayaknya mesti gak lembut pasti. Karena dalam kondisi marah. Telepon apa? Coba kalau telepon di sana gimana kira-kira jawabnya? Halo, ada apa? Kok telepon? Kangen ya? Dari sini. Senang kok terlalu sulit. Ayo pinjam. Senang salah. Makanya kondisi ini kan nggak stabil kan. Ketika ada suaminya dengar ngomong kan nggak stabil dia. Pasti emosinya justru keliru jadinya. Justru kelembutan yang sampai nangis. Gitu. Tapi mikir suami jenengan. Mau sama gerem terus. Nah ya, jadi mencintai harta, mencintai tempat tinggal, mencintai usaha, mencintai perhiasan itu termasuk mahabbah, tapi nggak masalah. Sih penting jangan sampai berlebihan. Nggak masalah, itu tuh manusiawi. Dan itu dinas oleh Allah Taala. Dinas oleh Allah Taala. Coba kita lihat di dalam surat 3 ayat 14. Surat 3 ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Ya, tolong terjemahnya deh. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia. Itu apa? Senang dengan apa-apa yang dicondongi oleh hatinya. Syahwat. Pertama apa? Minan nisa. Senang dengan wanita. Siapa yang dimaksud? Laki-laki. Makanya kalau suami menyenangi wanita bentuk tanda sehat. Betul enggak? Sehat. Jadi kalau suami jadikan lihat wanita saya tertarik, masalah ya. Segera diperiksakan. Kemudian yang kedua al-banin, anak kecil laki-laki. Karena kalau perempuan banat, kalau secara umum al-walad. Tidak. Kenapa kok di sini disebutkan al-banin? Sebuah kebanggaan bagi orang tua. Lahir anak laki-laki. Kebanggaan. Makanya disebut zuyyin. Dijadikan indah. Kenapa? Karena kecil itu pasti melahirkan keindahan-keindahan. Oh, boy, jadi indah. Dia makanya nak 3 tahun ke bawah. Oh, boy, 9 semuanya indah.
Mecalo genteng indah, nyumplek gelas indah, ngentut indah. Ngentut cilik jambu kok. Lho gimana? Oh, lho, jambu kok. Nah, coba bojo sampean sing ngentut tambun. Lah muntah-muntah. Insya Allah. Apa saja yang dilakukan terasa indah. Nanti berangsur usia 5 tahun masuk TK sejimane. Usia kecil seterantanan ngompol sanggung. Masya Allah. Pipis anak indah. Ngising sanggung indah. Diisi indah. SD ngompol. Wah kayak seorang. Tuncal sih. Pas gede ngompol kakon-kakon ngomong itu Masya Allah. Itu sama dengan ketika mau berangkat sekolah, udah waktu mepet ditawarin Kak pipis dulu, enggak. Gue berangkatnya, wah itu naik sepeda motor, apa? Kau ini paling terus kau ini jangan dijaga tapi kencang. Kita sampai masih sak ngaji model apa hilang sadar. Dengar orang. Kok bisa terjadi apa? Itu kebetulan kepingin itu Anda diuji oleh Allah. Mereka ngerti karena senep itu duduk karena sajane kok sok berontak. Aku ini gak kepingin ngesing sajane. Cuma Gusti Allah ndak ada kok aku senep. Kan itu aku sajane. Lho nggih mboten. Tunggale sampean kali kula niku lho. Nggih to? Wis ari wudu, salat wis enak gak kudu. Begitu kayak takbir, ya kudu ngoyo lho. Kok gak mamang lah. Itu Anda sedang diuji. Anak saya yang TK itu punya keanehan. Dikenal aneh. Jadi ngomong tuh kayak orang tua. Kemarin itu ngerti ibunya kan repot ini. Pipis ngompol. Dalil. Anak ustaz. Saya diceritain itu sampai kepengkel-pengkel. Apa anakmu bisa? Nah, ini pipis. Lalu kamar mandi sana. Di kamar mandi pulang-pulang. Kenapa lo? Nih. Kata Ustazah itu kan disuruh jujur ya. Iya, aku ngompol. Jadi ngati ngamuk burung bu. Ngati guyu yuk gak iso ya. Ngati muring-muring wes kena dalil. Ngati guyu malah elek kan gitu. Astagfirullah. Makanya ujian itu di waktu yang memang tepat kita akan marah. Ya kan? Nalar kita, ilmu kita hilang semua. Makanya siapkan diri Anda dalam setiap keadaan dengan ujian itu datang pada waktu yang tidak kita inginkan. Di situ iman jenengan teruji. Ternyata kita masih belum berhasil menjadi orang yang sabar. Berhasil ngaji, tapi belum berhasil melihat hasilnya. Terus kalau usah ngomong betul-betul, no. Ngomong sama ini betul. Terus ngono rasano nek kurang nabi bidan wis lumayan rasa kakean. Buat muni gua apa nih jadi kamu niat gak kepingin dadi wong sing berubah dan terabot dengan belajar. Ya dilatih kan. Makanya sabar itu gak enak. Paham ya? Sabar itu memang berat. Coba sekarang bisa benteng. Tidak ya, anak-anak. Kemudian apa di situ disebutkan oleh Allah Taala? Wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah. Senang kepada apa? Benda-benda, barang-barang, perhiasan-perhiasan yang ditumpuk, yang diperbanyak. Itu senang orang.
Jadi lihat barang banyak, melihat duit banyak, senang, itu manusiawi. Paham? Itu tanda-tanda psikologisnya sehat. Iya. Istri dikasih 20, matur suwun. Kasih 100, jazakallah khair. Kasih 1 juta, barakallah. Wa baraka alaika wa jala abainakum. Untungane manten. Lebih seneng pemberian banyak daripada sedikit, itu manusia. Jelas? Dikasih hadiah, diberikan kalung 5 gram dengan 10 gram. Seneng yang 10 gram. Itu manusia. Nah, di sini nanti kita akan dihadapkan oleh sebuah materi dunia antara kebutuhan dan fitnah. Sudah pernah bahas itu? Tidak kelihatan. Itu manusia. Ya. Tidak masalah. Ingin mobil bagus, beli, tidak masalah. Yang penting kamu punya duitnya. Jangan dipaksakan. Dan luruskan niat. Sudah selesai. Kalau kita yang nggak punya, melihat orang punya, doakan. Nggak usah iri. Wah, aku kredit. Nggak usah. Kredit itu urusannya dia. Kalau sama kredit, tak melok hijau. Jelas ya? Itu Kemudian wal khailil musawwamah, kuda yang dihiasi. Artinya kendaraan yang nyaman. Kita kepingin punya kendaraan nyaman, beli kendaraan, boleh hukumnya, tidak masalah. Dengan catatan satu, diambilkan dari dana yang halal dan pengeluarannya pun dengan cara yang halal. No problem. Kita yang tidak punya nggak usah dalil tentang zuhud, nggak usah. Misalnya kalau duit nggak duit, nggak usah ngomong macam-macam. Oh, tuku kendaraan Nabi kurang zuhud, ini dalil nggak duit. Nggak usah kakek ngomong. Jelas ya, karena kendaraannya lebih bagus itu memang dibutuhkan. 4 hal kata Rasulullah SAW yang merupakan bagian faktor-faktor kebahagiaan hidup. Apa? 1, al-mar'atus sholihah, istri yang sholih. Itu faktor kebahagiaan hidup yang pertama. Yang kedua apa? Wal maskanatu wasi'ah, tempat tinggal yang luas. Tempat tinggal yang, kalau memang kita punya kemampuan bikin rumah yang luas. Kenapa? Lebih syar'i ini. Target kita punya anak yang banyak. Betul apa? Dan memang lebih nyaman tempat tinggal yang luas daripada tempat tinggal yang sempit. Yaudah, ini yang kedua. Yang ketiga apa? Al-markabu hayy, kendaraan yang nyaman. Kalau memang punya, alhamdulillah, tidak ada masalah. Itu tabiat manusia. Senang kepada sesuatu yang kendaraan yang nyaman, kendaraan yang baik, itu tidak masalah. Dan boleh hukumnya di dalam Islam. Tidak ada larangan sedikit pun. Namun jangan menimbulkan kesombongan. Nah, kemudian yang keempat adalah wal jaru sholih, tetangga yang baik. Itu faktor-faktor kebahagiaan hidup. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang ketiga adalah mahabbah at-tabi'iyah, cinta yang merupakan tabiat. Ya, jadi nyenangi sesuatu nggak masalah. Kadang-kadang istri saya ajak jalan-jalan, lihat sesuatu, dia senang. Tapi dengan syarat, ojo jalan. Ya saya senang, penting senang. Jadi menyenangi sesuatu nggak harus memiliki. Ya. Pertama kali alun-alun Sidoarjo baru jadi itu kan bagus, indah. Senang istri tajak ke situ. Pulang alhamdulillah nggak minta dibuatkan. Alhamdulillah senang aja. Alhamdulillah. Bisa minum itu dan nggak tertarik untuk memiliki. Walaupun senang melihatnya. Artinya apa? Kadang-kadang senang itu cukup untuk dilihat, tidak harus. Ini istri saya termasuk yang cerdas. Ya, karena jalur alun-alun ya tanahnya sopo. Yang keempat, mahabbah yang keempat adalah mahabbah
mahabbatul muharramah. Cinta yang diharamkan. Cinta yang diharamkan. Apa cinta yang diharamkan itu? Mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah. Mencintai maksiat, mencintai tersebarnya maksiat. Ini cinta yang diharamkan. Kok senang dengan yang dilarang Allah? Ini maksiat. Maka cinta yang dimiliki termasuk cinta yang melahirkan perbuatan haram dan menghasilkan dosa. Cinta seperti ini cinta terlarang. Ya, cinta mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah. Atau mencintai sesuatu yang dimusuhi Allah, seperti orang mukmin mencintai orang-orang munafik. Kenapa kok dilarang? Karena pasti akan condong kepadanya. Orang muslim mencintai orang-orang kafir dengan kecintaan yang luar biasa. Kita lihat akhirnya mereka membantu kesyirikan, membantu kemusyrikan, dan membela kesyirikan, membenci keimanan dan jalan-jalan keimanan. Dan itu nampak sekali di zaman sekarang ini. Ya, bahkan para dai-dai, bahkan ada yang disebut dengan buya-buya. Buaya kok? Terakhir viral dengan kalimat yang mengerikan. La ilaha illallah itu bukan kalimat yang apa, itu cuma kalimat pemersatu. Kalimat yang paling batil dari seorang manusia. Apa kemudian kita ini dikatakan sebagai pemecah belah? Enggak. Islam itu mencintai perdamaian. Perdamaian enggak ada. Islam mengajarkan permusuhan. Cuma ya jangan dibuat-buat kemudian dipancing-pancing umat di sama arah gitu loh. Kan begitu toh. Jelas ini. Islam itu tidak menganjurkan kita bermusuhan. Wasiat Allah Subhanahu wa taala jelas. Wasiat Allah Subhanahu wa taala sangat jelas. Innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Ya. Wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi. Jelas yang dilarang Allah itu pasti sesuatu yang buruk. Allah memerintahkan adil, Allah memerintahkan kita berbuat ihsan, Allah memerintahkan kita memberi kepada semuanya orang, terutama kerabat-kerabat. Makanya kalau ada tuduhan Islam itu mengajarkan ini, mari kita duduk bersama. Dilihat dalam Al-Quran, ada nggak perintah-perintah yang merugikan manusia? Ada nggak? Semua yang dilarang oleh Islam itu perkara-perkara yang merusak. Dan yang diperintahkan pasti yang baik-baik. Mari kita tulis satu persatu. Nanti itu disebutkan oleh Syekh Utsaimin di dalam kitab Ushulul Iman. Dijelaskan dengan rinci. Allah perintahkan tauhid, Allah melarang syirik. Allah perintahkan jujur, Allah larang. Allah perintahkan amanah, Allah melarang. Siapa sekarang yang banyak berkhianat? Mana syariat Islam yang mengajarkan khianat? Gak ada satu. Pemimpin-pemimpin di zaman dulu gak ada yang berkhianat. Dari kalangan kaum muslimin. Allah perintahkan adil, Allah larang curang. Allah perintahkan silaturahim, Allah melarang putuskan. Allah perintahkan menjaga kehormatan tetangga, Allah melarang menyakiti. Jujur dalam perdagangan ditekankan dan diharamkan hasil perdagangan ketika di situ ada kecurangan. Mana Islam yang mengajarkan keburukan? Nah, gitu. Nah, ini ditutup macam-macam bakar-bakar. Ada apa? Duduk yang benar, haji. Ini keluar dari umat Islam dan tokoh-tokoh yang dikatakan tokoh di dalam Islam. Makanya mencintai orang seperti ini hukumnya haram. Mencintai perbuatan-perbuatan kemunafikan ini. Kenapa? Ini akan menjadi kerusakan. Perbuatan nifak itu dari mana saja merusak. Jelas ya? Nah, jadi kita lihat di dalam surat 24 ayat 19. Cinta yang diharamkan.
Surat 24. Surat apa Bu? An-Nur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Jadi orang-orang yang senang tersebarnya perbuatan keji dari kalangan orang-orang yang beriman. Jadi yang senang tadi siapa? Dari kalangan orang-orang itu ada sebagian orang-orang yang senang kalau perbuatan keji itu Ini adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit nifaq. Ya, makanya perlu nanti kita pelajari secara khusus tentang sifatul munafiqin. Sifat-sifat. Kenapa? Yang paling kita takutkan itu kalau ada benih di dalam hati kita. Itu bahaya. Sebab satu benih kemunafikan itu pasti akan efeknya kepada sifat yang lain dan akan mengotori kebaikannya. Jadi benih-benih kemunafikan itu pasti akan membawa dampak buruk pada sifat orang tersebut dan akan membawa penyakit-penyakit yang lain, keraguan-keraguan, kebimbangan. Makanya muncul sosok-sosok yang sekarang sudah dikeluarkan oleh Allah tanpa susah-susah kita mencarinya. Percaya kepada Islam, nggak percaya syariatnya. Unik. Unik itu ya S loro, itu lulusan teko ngendi jane. Ki kuliah bayar karang. Seneng Islam, percaya Islam, nggak percaya syariat, ini kan unik. Anda hidup di mana saja, kalau Anda sudah konsekuensi pada hukum, Anda harus mengikuti di situ. TK aja ada aturannya. Betul benar? Sekolah TK aja ada aturannya, ada konsep. Ini apalagi agama. Dan ini lahir di tengah-tengah kita. Bermunculan ucapan-ucapan seperti itu. Ya. Dan kemudian berbondong-bondong, saya kalau begitu kecewa dengan Islam, saya keluar mertua. Rampok. Kalau ada keluar, nggak usah sumpah kita. Nggak usah sedih. Islam nggak akan mungkin dengan kemurtatan seseorang. Nggak akan. Dan Allah tidak berkurang kemuliaannya. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, kita lihat surat At-Taubah ayat 67. Surat 9 ayat 67. Ya, sudah ketemu surat At-Taubah surat 9. Ayat 60. Nah, kita lihat bagaimana orang-orang mukmin ini, orang-orang munafik. Makanya kita lihat. Kalau nanti ada kalangan orang-orang Islam, dari kalangan umat Islam, mengaku Islam, kok seneng dengan yang mungkar dan benci yang ma'ruf, itu tanda kemunafikan. Itu tanda. Jadi munafik itu tandanya banyak, Ibu. Bukan cuma 3. Kalau ngomong dusta, kalau janji menyelisihinya, kalau dipercaya. Bukan cuma 3, ini ada 30 kurang lebih sifatnya. Anak 30 sing rumek telu sing karo iki. Masya Allah. Anak itu lekor iki gak ngerti, terus kita punya sifatnya, ngerti apa enggak? Nggak ngerti kalau di dalam diri kita ada penyakit kemunafikan.
Makanya ngaji terus kita. Ya, ngaji terus. Nah, termasuk sifat-sifat munafik Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah berapa? Nah, kita lihat al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Ya. Mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa pada Allah. Maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Insyaallah. Ini penjelasan tentang bagaimana Allah memperlakukan orang. Makanya kedudukan orang munafik di akhirat lebih ngeri daripada orang kafir. Dosanya, azabnya lebih mengerikan dari orang kafir. Kenapa? Karena posisinya lebih bahaya dari orang kafir. Kalau perang, satu misal, perang kelihatan musuhnya enak. Nah, ini dia ini pura-pura jadi kita. Bajunya sama dengan baju kita, kulitnya sama, ababe kulo podo. Tapi mereka memusuhi kita dari akan repot, tak pukul ibu ya iki bolo dewe. Kata pukul ibu greget, ya kan gitu. Makanya Allah ancam dengan ancaman yang lebih mengerikan dari orang kafir. Allah katakan innal munafiqina al-munafiqina innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik nanti berada di dalam keraknya api neraka. Dan dikumpulkan jadi satu dengan orang-orang kafir di dalam. Jadi satu. Kenapa? Bukankah mereka bersyahadat? Tapi syahadat yang mereka lakukan itu dibangun di atas dua dasar. Masih ingat? Pohon kemunafikan tumbuh dari dua akar. Ingat? Sudah saya sampaikan. Cuma sampai kata tegiling. Ya. Jadi pohon kemunafikan itu udah dari dua akar. Satu akar kedustaan, yang kedua akar riya. Jadi syahadatnya itu bukan murni karena ingin memasuki syahadat, tapi karena ingin diakui. Yang kedua dalam kondisi dusta, bukan karena mengakui Islam itu benar. Syahadat yang disampaikan itu yang menyampaikan itu Allah Ta'ala. Ini termasuk perkara-perkara cinta yang diharamkan. Orang-orang munafik itu mengajak orang dalam kemungkaran, mencegah di dalam perkara yang ma'ruf. Kan aneh. Maka terus kita belajar mengkaji. Satu, yang kedua, jangan sekali-kali merasa selamat dari sifat-sifat ini. Terus berhati-hati dan evaluasi diri. Kita jadikan ilmu yang kita kaji bahan untuk muhasabah, untuk mengevaluasi dan niatkan setiap kita kaji dalam rangka litarbiyatun nafs, untuk memperbaiki diri. Dan saya pesan kepada semuanya dan disampaikan kepada jamaah-jamaah yang lain. Satu, kita jaga betul kewajiban-kewajiban dari Allah. Dijaga betul. Apalagi di zaman-zaman fitnah. Kenapa? Dengan kita menjaga syariat Allah, menjaga kewajiban-kewajiban, kita akan dijaga oleh Allah. Jelas itu? Ini yang pertama. Yang kedua apa? Meningkatkan qiyamul lail. Meningkatkan qiyamul lail. Kenapa? Agar kita dikuatkan batin kita menghadapi ujian-ujian ke depan. Karena ke depan ujian kita tidak mudah. Ke depan ujian kita bukan ringan. Ke depan ujian kita tidak semakin sedikit. Ke depan ujian kita semakin serius. Maka membutuhkan kekuatan jiwa. Salah satu yang membangun kekuatan jiwa adalah qiyamul lail. Salat malam. Kemudian tilawatil Quran.
perbanyak baca Quran, volume Qurannya ditambah. Kajian-kajian tafsir diikuti, kajian-kajian tarjim diikuti, kajian-kajian taksim diikuti. Dan tetap manajemen waktu, jangan sampai berlebih-lebihan. Kemudian kewajiban di rumah ditinggalkan, jangan. Kok daftar keuangan pengelok bojone tiga beda. Coba udah itu tambahan. Jelas Ibu? Jadi tetap keseimbangan dijaga. Karena ada di situasi beberapa ibu-ibu karena semangatnya setelah hijrah, Masya Allah. Jadi semangat yang luar biasa, akhirnya kewajiban di rumah bermasalah. Ini nggak benar, nggak benar. Jadi kalau jadwal-jadwal dilihat, izin dulu sama suami, suami maksudnya. Karena suaminya pengen dipanggilan oh. Ini saya kepilih taksir. Kalau ibu-ibu di rumah itu akhlaknya bagus, tinggal aku dengan suami bagus, tidak mungkin suami menghalangi. Yang penting suami itu percaya kepada jenengan. Jelas ya? Jadi kalau tindak tanduk jenengan itu bagus pada suami, ada akhlaknya dijaga, dan yang paling penting apa Ibu? Ojo jaluan duit. Itu pesan saya 10. Nah itu nanti suami semakin apa? Cinta. Mungkin suami semakin cinta saya semakin menderita. Yang penting dijaga itu. Insya Allah suami percaya. Kalau percaya program apapun pasti akan didukung oleh suami. Jelas ya? Nah itu dijaga. Tilawatil Qur'annya, zikir, istighfar ditingkatkan. Zikir, istighfar ditingkatkan. Ini dalam rangka untuk meraih penjagaan Allah. Jadi kalau Allah sudah menjaga kita, maka tidak ada seorang pun yang bisa memudaratkan kita. Paham ini? Kalau Allah menjaga kita, tidak satu pun makhluk bisa membahayakan kita. Ke depan ujian kita nggak semakin ringan. Itu yang saya pesankan kepada panjenengan. Baik Ibu, sampai di sini kajian kita pada pagi ini. Jadi kita baru membahas tentang apa? Anwa'ul mahabbah. Jadi macam-macam cinta ada berapa tadi? 4. 1 mahabbatul syirkiyah. Yang kedua mahabbatul ibadah. Yang ketiga mahabbatul tabi'iyah. Yang keempat mahabbatul mahabbah. Jadi kita sudah jelaskan tentang 4 macam kecintaan. Besok pelajaran yang akan datang pada Kamis ketiga, kita akan membahas tentang konsekuensi mahabbah. Konsekuensi mahabbah dan buah-buah mahabbah. Jadi kalau kita menyatakan cinta, apa konsekuensinya? Apa yang harus kita lakukan? Dan kalau kita sudah lakukan, apa yang akan kita dapatkan? Itu akan kita bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Hari ini tidak ada soal-soal dulu, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.